Baik, perkenalkan nama saya Juliansyah Christian Rilomoto dengan NIM 2302010 173 Universitas Nusa Cendana Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori kualifikasi hukum perdata internasional beserta contohnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa teori kualifikasi hukum perdata internasional. Teori yang pertama adalah teori kualifikasi Lex Fori. Teori kualifikasi Lex Fori adalah kualifikasi yang harus dilakukan berdasarkan hukum dari pengadilan yang mengadili perkara, karena sistem kualifikasi adalah bagian dari hukum inter Lex Fori tersebut. Yang kedua, teori kualifikasi Lex Causa. Teori ini beranggapan bahwa proses kualifikasi dalam perkara HPI dijalankan sesuai dengan sistem serta ukuran-ukuran dari keseluruhan sistem hukum yang berkaitan dengan perkara. Yang ketiga, teori kualifikasi bertahap. Teori kualifikasi bertahap adalah penentuan lex causa dengan perkara HPI hanya dapat dilakukan melalui sistem kualifikasi dan para tahap penentuan lex causa kualifikasi mau tidak mau harus dilakukan berdasarkan Lex Fori terlebih dahulu. A. Kualifikasi tahap pertama. Yang pertama dijalankan pada saat hakim harus menemukan kaidah HPI yang akan digunakan untuk menentukan titik taut penentu. Yang kedua, kualifikasi ini dilakukan dalam rangka menetapkan lex causa. Yang ketiga, proses kualifikasi dilakukan dengan mendasarkan diri pada sistem kualifikasi inter Lex Fori. B. Kualifikasi tahap kedua. Yang pertama, kualifikasi ini dijalankan setelah Lex Causa ditetapkan dalam rangka menetapkan kategori kaidah atau aturan hukum intern apa dari Lex Causa yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara. Yang kedua, kualifikasi pada tahap ini harus dijalankan berdasarkan sistem kualifikasi intern yang dikenal pada lex causa. Yang ketiga, pada tahap ini semua fakta dalam perkara harus dikualifikasikan kembali berdasarkan kategori lex causa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh teori kualifikasi Lex Fori. Contohnya adalah misalnya ada sengketa antara dua pihak terkait warisan dan salah satu pihak adalah warga negara asing. Menurut hukum asing, suatu aset dianggap sebagai bagian dari properti pribadi. Tetapi menurut hukum di negara tempat kasus disidang, aset tersebut dianggap sebagai properti warisan. Dalam hal ini, pengadilan akan menggunakan hukum domestik Lex Fori untuk mengklasifikasikan aset tersebut sebagai warisan, bukan berdasarkan hukum asing. Dengan kata lain, pengadilan akan memutuskan klasifikasi masalah tersebut berdasarkan hukum lokal Lex Fori meskipun unsur-unsur asing ada dalam kasus tersebut. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang teori kualifikasi Lex Causa. Contohnya, misalnya ada sengketa antar dua pihak terkait kepemilikan properti, di mana kontrak tersebut dibuat di negara A, tetapi properti yang disengketakan berada di negara B. Pengadilan negara B dalam menerapkan teori Lex Causa akan melibatkan ke hukum negara A karena kontrak dibuat di sana, untuk menentukan bagaimana istilah kepemilikan definisikan. Jika menurut hukum negara A, properti tersebut adalah properti pribadi, maka definisi ini digunakan oleh pengadilan negara B meskipun menurut hukum negara B mungkin ada perbedaan definisi. Dengan demikian, pengadilan menggunakan hukum asing atau lex causa untuk mengklasifikasikan istilah atau masalah yang dipermasalahkan dalam kasus tersebut. Baik, yang ketiga, teori kualifikasi tahap kedua. Contoh dari teori tersebut
Misalnya ada sengketa terkait perwalian yang melibatkan properti di luar negara, yaitu negara A di mana properti berada dan negara B di mana para pihak tinggal. Pengadilan negara B harus menentukan hukum mana yang berlaku untuk perwakilan tersebut. Pada tahap pertama, pengadilan mungkin memutuskan bahwa hukum negara A, lex causa, adalah yang relevan karena properti berada di sana. Namun, pada tahap kedua, pengadilan akan mengkaji bagaimana hukum negara A mengklasifikasikan perwalian itu sendiri, apakah sebagai masalah hukum pribadi atau hukum properti. Jika hukum negara A mengklasifikasikan sebagai hukum properti, maka pengadilan negara B akan mengikuti klasifikasi tersebut dalam penyelesaiannya. Meskipun hukum domestik negara B mungkin mengklasifikasinya sebagai masalah hukum pribadi. Jadi, dalam kualifikasi tahap kedua, pengadilan harus memperhatikan dan menerapkan kualifikasi berdasarkan hukum yang dipilih atau hukum lex causa, bukan hanya berdasarkan hukum domestik atau lex fori. Demikian yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.